Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengidentifikasi penyakit yang menyerang tanaman pangan, yaitu tanaman padi, kemudian tanaman perkebunan, yaitu tanaman kopi, dan tanaman hortikultura, yaitu tanaman pisang. Untuk tahu lebih lanjut, saksikan videonya ya. Penyakit pada tanaman padi yang saya temukan yaitu yang pertama ada hawar daun bakteri atau kresek. Untuk gambar ini saya ambil ketika saya melakukan praktikum ilmu hama dan penyakit tanaman. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas aurigae yang menginfeksi tanaman padi melalui luka pada daun dan stomata daun dan selanjutnya masuk ke klorofil dan merusak daun. Untuk komoditas yang diserang tentunya adalah padi, dan untuk tanaman, umur tanaman yang diserang adalah sekitar 2,5 bulan. Menurut Patihong tahun 2012, gejala serangan kresek ini adalah pada helaian daun, yaitu kerusakan daun biasanya dimulai dari pinggir beberapa sentimeter dari ujung, berupa garis melepuh, dan selanjutnya meluas dengan pinggiran yang bergelombang. Dalam beberapa hari, daun menjadi kuning. Pada luka yang parah, daun berwarna putih keabu-abuan. Daun tanaman yang rusak akan mengakibatkan proses fotosintesis yang tidak maksimal. Jika fotosintesis tidak dapat maksimal, akibatnya akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Lantas bagaimana sih untuk pengendaliannya? Nah, untuk pengendaliannya yaitu dapat dengan cara menanam varietas tahan, fungisida sintetik, sanitasi lahan, dan pergiliran tanaman yang bukan inang patogen. Untuk agensi hayatinya yaitu Corynebacterium. 2. Penyakit gosong palsu atau kadang disebut juga bercak hitam palsu yang disebabkan oleh jamur Ustila-Gynodia virens. Komoditas yang diserang oleh penyakit ini adalah komoditas tanaman padi. Kemudian, umur tanaman yang diserang adalah ketika saya pengamatan sekitar 2,5 bulan. Untuk gejala penyakitnya sendiri yaitu tampak jelas pada bulir-bulir padi yang terserang dipenuhi oleh spora dan bentuknya tidak normal. Bulir padi menjadi gumpalan besar yang bagian luarnya berwarna hijau, sedang dalamnya berwarna kuning dan besarnya 2-3 kali lipat besar bulir padi. Cendawan ini mula-mula berkembang dalam kulit luar dan menghisap endosperma padi. Kemudian membentuk sklerotium yang cukup besar. Sklerotium kemudian keluar dari sekam dan berwarna kuning emas atau kadang hijau dengan diameter 5-8 mm. Kemudian, apa sih pengendalian atau bagaimana sih cara pengendalian penyakit ini? Cara pengendalian penyakit ini bisa dengan cara yang pertama, pengendalian secara budidaya, yaitu dengan cara penghancuran jerami dan sisa tanaman yang sakit dan lainnya. Kemudian yang kedua, pengendalian secara mekanis, yaitu dengan memotong dan memusnahkan bagian tanaman yang terinfeksi dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian secara kimia, dapat menggunakan pestisida berbahan aktif, pentin hidroksida, dan lainnya. Penyakit tanaman pisang yang saya temukan adalah penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum penyerang pada pisang. Jamur atau cendawan layu fusarium selain menyerang pisang juga menyerang tanaman hortikultura lain seperti tomat, cabai, bawang, dan lain-lain. Kemudian di sini komoditas yang diserangnya adalah tanaman pisang. Untuk umur tanamannya sendiri sekitar 6 bulan. Lantas bagaimana sih gejala penyakit ini? Gejalanya yaitu daun menguning mulai dari daun tua selanjutnya ke daun muda. Kemudian pelepah melayu, batang pecah-pecah membujur, bonggol bagian tengah berwarna hitam, coklat atau ungu, buah menjadi kerdil, tidak sampai panen layu, atau matang sebelum waktunya. Jantung tumbuh kerdil dan layu. Untuk pengendaliannya bagaimana sih? Untuk pengendaliannya yaitu dengan hancurkan sumber penyakit, membongkar dan membakar pisang yang sakit. Setelah itu, tanah bekas tanaman tersebut disiram dengan fungisida. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang menyerang pada tanaman kopi. Tentunya penyakit yang menyerang tanaman kopi itu banyak ya. Salah satunya adalah yang di depan saya, yaitu penyakit karat daun atau kopi lip rust yang disebabkan oleh jamur Hemileia vastarik. Untuk komoditas yang diserang yaitu tentunya kopi, dan gejala serangannya yaitu gejala awal penyakit karat daun terlihat sebagai bercak berwarna kuning muda pada permukaan bawah daun yang berubah menjadi kuning tua. Bercak tersebut pada mulanya berbentuk bulatan kecil bergaris tengah kurang lebih 0,5 cm. Selanjutnya bercak-bercak yang berdekatan akan menyatu sehingga ukurannya menjadi besar dan bentuknya tidak teratur. Diameternya dapat mencapai 5 cm. Pada bercak ini terbentuk tepung yang asalnya berwarna kuning jadi putih karena adanya jamur hiperparasit pada Uredospora. Penyakit ini dapat mengakibatkan daun yang terserang gugur sebelum waktunya
atau prematur. Serangan yang berat dapat menyebabkan daun rontok atau cabang atau ranting mati dan akhirnya tanaman mati. Untuk cara pengendaliannya yaitu menggunakan pestisida nabati ekstrak daun atau biji mahoni dosis 10 kg per hektar. Kemudian melakukan penyemprotan dengan menggunakan APH cair atau metabolit sekunder jenis Trichoderma sp. Kemudian pengendalian secara kimia dilakukan setelah serangan karat daun mencapai ambang toleransi 20% daun kopi terserang. Untuk musuh alaminya apa sih? Untuk musuh alaminya adalah jamur verticulum, yaitu jamur hiperparasit yang dapat memarasit jamur parasit lain sehingga dapat mengurangi potensi inokulum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.